Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Dea Veronica Natalia Sinaga, kelas 1A. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pemrosesan data dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dari Parian. Dengan latar belakang, perkembangan teknologi informasi membuat data menjadi sumber daya yang sangat penting. Hampir semua aktivitas manusia menghasilkan data dalam jumlah besar, sehingga data mentah perlu diproses agar menjadi informasi yang berguna. Kemajuan teknologi komputer termasuk cloud computing, big data, dan artificial intelligence memungkinkan pemrosesan data dilakukan secara otomatis, cepat, dan akurat, serta berperan penting dalam mendukung pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Sehingga pemahaman pemrosesan data menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan era digital. Tujuannya: 1. Untuk menjelaskan pengertian dan konsep dasar pemrosesan data. 2. Menguraikan tahapan-tahapan dalam proses pemrosesan data. 3. Menganalisis peranan teknologi informasi dalam pemrosesan data. 4. Memberikan contoh penerapan pemrosesan data pada berbagai bidang kehidupan. Pemrosesan data adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang terstruktur, berguna, dan memiliki makna sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi, baik secara manual maupun dengan bantuan teknologi komputer. Tahapan pemrosesan data yang pertama yaitu pengumpulan data atau data collection. Yang kedua, penyimpanan data atau data storage. Yang ketiga, pengolahan data atau data processing. Yang keempat, analisis dan interpretasi data atau data analysis and interpretation. Yang kelima adalah penyajian data atau data presentasi. Pengumpulan data yaitu langkah awal untuk mengambil data mentah yang akurat, lengkap, dan relevan dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, atau sensor otomatis. Tahapan penyimpanan data atau data storage. Proses menyimpan data secara digital menggunakan media seperti hard disk atau cloud storage agar data terstruktur, mudah dikelola, dan aman dari risiko kehilangan. Yang ketiga, pengolahan data atau data processing. Tahap inti di mana data mentah diolah menggunakan algoritma atau metode tertentu seperti perhitungan dan pengelompokan untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Yang keempat, analisis dan interpretasi data atau data analysis and interpretation. Kegiatan menafsirkan hasil olahan data untuk menemukan pola atau hubungan tertentu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, penyajian data atau data presentasi. Tahap akhir ini menyajikan informasi dalam bentuk visual seperti tabel, grafik, atau diagram agar mudah dipahami dan dikomunikasikan kepada pengguna. Peran teknologi informasi dalam pemrosesan data. Yang pertama, otomatisasi pengolahan. Teknologi memungkinkan pengolahan data dilakukan secara otomatis menggunakan perangkat lunak untuk meminimalkan kesalahan manusia dan mempercepat hasil. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan kecepatan. Penggunaan komputer berkecepatan tinggi memungkinkan jutaan data transaksi diolah dalam waktu singkat secara efektif. Yang ketiga, penyimpanan terpusat. Teknologi basis data dan cloud computing menggunakan data disimpan secara terpusat agar mudah diakses dari mana saja dan mengurangi risiko kehilangan data. Keamanan dan privasi. Sistem keamanan seperti enkripsi atau autentifikasi dan firewall disediakan untuk melindungi data dari penyalahgunaan atau serangan siber.
Analisis data lanjutan. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan machine learning mampu mendeteksi pola mendalam pada data yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Visualisasi interaktif. Teknologi menyediakan perangkat untuk menampilkan hasil pengolahan dalam bentuk visual yang menarik sehingga lebih mudah dipahami oleh pengambilan keputusan. Tahapan pemrosesan data dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama dalam bidang pendidikan. Digunakan dalam sistem informasi akademik untuk mengolah data mahasiswa, nilai dan kehadiran guna menyusun laporan serta memperbaiki kualitas pembelajaran. Yang kedua, bidang bisnis dan perdagangan. Membantu menganalisis perilaku konsumen dan mengelola stok barang untuk menentukan strategi pemasaran yang paling efektif. Yang ketiga, bidang pemerintahan. Mengolah data kependudukan dan sosial seperti hasil sensus untuk menyusun kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Peran teknologi informasi dalam pemrosesan data, yaitu keamanan dan privasi dengan sistem keamanan seperti enkripsi, autentifikasi, dan firewall disediakan untuk melindungi data dari penggunaan. Di sini kita langsung saja ke kesimpulan. Yang pertama, implementasi pemrosesan data dapat digunakan secara luas di bidang pendidikan, bisnis atau analisis konsumen, hingga perbankan atau deteksi penipuan. Yang kedua, pemrosesan data yang efektif meningkatkan efisiensi dan ketepatan pengambilan keputusan di berbagai sektor kehidupan. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata atau ucapan. Saya Dea Senaga, pamit undur diri. Terima kasih.